Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Pengajian Agama se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah separuh lebih kita menikmati kemuliaan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah dan amal yang baik, yang bahkan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Allah, Tuhan kita, memerintahkan kita untuk berdoa, untuk memohon kepadanya, bersandar hanya kepadanya, berserah diri hanya kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nabi Muhammad didhawuhi oleh Allah, hai Muhammad, hai Nabiku, ketika umatku bertanya kepadamu, di mana Allah? Mana Allah? Maka sampaikan kepada umat bahwa aku dekat, ini qarib, aku dekat. Maka ujibu da'watad da'i idza da'an, ketika hambaku, ketika umatmu ya Muhammad meminta kepadaku, aku akan menjawab. Demikian juga dalam ayat yang lain di surah Al-Ghafir, Allah menyebutkan, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Ada banyak redaksi mengenai doa ini, bagaimana sebaiknya kita berdoa sebagai hamba Allah yang bertakwa. Tetapi intinya adalah Allah senang apabila kita meminta. Kita tidak berharap, kita tidak minta kepada sang makhluk, tapi hanya kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa kita, doa hamba Allah itu akan terlangitkan, akan menuju langit, akan menuju arsy Allah, bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, siapa yang berdoa. Yang kedua, tempat di mana dia berdoa. Yang ketiga, waktu di mana dia berdoa. Siapa yang berdoa? Kita tahu, ibu, seorang ibu itu adalah seseorang yang didengar doanya oleh Allah. Orang Jawa mengatakan ibu itu malati. Jangan menentang ibu, jangan membuat ibu sedih, jangan buat ibu marah, karena doanya mustajab. Doa seorang ibu pada anaknya apalagi akan dikabulkan oleh Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kita sebagai seorang ibu yang diamanai oleh Allah putra-putri, baik putra-putri kandung maupun putra-putri di madrasah kita misalnya, marilah doakan dengan sungguh-sungguh, karena doa kita didengarkan oleh Allah dan diijabah olehnya. Seorang guru yang mendoakan murid-muridnya dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih apapun, berharap murid-muridnya mendapatkan ilmu yang manfaat, berharap putra-putrinya, murid-muridnya menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara. Itu juga doa yang diijabah. Kemudian seorang ulama yang benar-benar alim, yang bawa keberkahan, itu pasti kita tahu banyak yang meminta doanya, karena jamaahnya yakin bahwa orang alim, yang benar-benar alim, yang hanya mengisi hari-harinya dengan mendekat kepada Allah, akan diijabah doanya oleh Allah. Bagaimana dengan tempat ketika kita berdoa? Kita tahu ada beberapa tempat yang mustajab, bisa kita gunakan untuk berdoa pada saat itu adalah contohnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi sana. Di Masjidil Haram ini ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada Makam Ibrahim, tempat-tempat yang mustajab. Kalau di Masjid Nabawi ada Raudhah Asy-Syarifah, taman di sekitar makam Nabi,
itu juga tempat yang mustajabah kita berdoa. Biasanya kita akan melangitkan doa dengan sepenuh hati, bahkan kalau mungkin menyampaikan doa titipan-titipan dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita pada saat itu, karena kita tahu tempat itu adalah tempat yang mustajabah. Bagaimana kalau kita belum berkesempatan ke sana? Pasti banyak saudara-saudara kita yang belum berkesempatan. Mungkin yang sudah berkesempatan pengen lagi. Kapan lagi kita ke tempat yang mustajabah itu? Kita bisa mendapatkan kemustajaban doa di tempat lain yang tidak di sana. Apa itu? Di majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis silaturahim, di majlis zikir, di mana orang-orang berkumpul untuk melakukan kebaikan, jauh dari kemaksiatan. Ini adalah juga tempat yang mustajabah. Sehingga ketika kita berada dalam majlis ilmu, ketika kita berada dalam majlis fikir, majlis silaturahim, maka sungguh-sungguhlah mohon kepada Allah di situ. Setiap hajat kita berharap tempat itu menjadi tempat yang mustajabah, sehingga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana dengan waktu kita berdoa? Banyak yang menyebutkan bahwa sepertiga malam adalah waktu terbaik, waktu yang mustajabah. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, di mana sebagian besar dari kita masih terlelap dalam mimpi-mimpi indahnya. Kita bangun, kita bermunajat kepada Allah, kita merayu Allah dengan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Insya Allah Allah kabulkan, terutama para ibu. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik, menangis di hadapan Allah, meminta sungguh-sungguh anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada negaranya, berbakti kepada masyarakatnya. Juga kita doakan suami kita, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah dengan keselamatan dunia dan akhirat, selalu dalam jalan yang diridhai Allah. Dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari bertahajudlah sebagai tambahan nafilah, sebagai tambahan ibadah bagimu. Bisa jadi tahajudmu itu yang akan membawa kamu ke makam yang lebih tinggi. Masya Allah. Apa itu makam yang lebih tinggi? Makam di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Selain itu, ada lagi waktu di mana doa kita mustajab. Disebutkan para ulama di sujud terakhir sebelum kita melaksanakan tahiyat akhir. Sebelum kita duduk tahiyat akhir, setelah sujud terakhir, setelah melaksanakan membaca Subhana Rabbiyal A'la, bacalah doa. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, sampaikan kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah sebelum salam, setelah tahiyat akhir, sebelum kita menutup sholat dengan salam, kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa, karena di situ adalah waktu yang mustajab. Allah memerintahkan kita berdoa, tetapi untuk pengabulannya serahkan kepada Allah. Bagaimanapun, apapun bentuknya, pengabulan doa kita serahkan kepada Allah. Karena Allah itu mengabulkan doa kita bisa dalam bentuk macam-macam. Yang pertama mungkin sesuai dengan hajat kita. Yang kedua mungkin bisa jadi lebih baik daripada yang kita inginkan. Dan yang ketiga mungkin ditunda sampai waktu yang tepat menurut Allah SWT. Jadi yakinlah ibu-ibu bahwa Allah itu maha mendengar doa kita. Setelahnya mari kita husnuzon kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa-doa baik kita, sehingga Allah tahu kita adalah orang-orang yang melaksanakan perintahnya, yaitu berdoa, memohon kepadanya. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Ada sebagian kita, sebagian hamba yang menginginkan doanya segera-segera. Karena insanu ajula itu segera. Saya pengen doa ini besok ya Allah, harus dikabulkan ya Allah. Umumnya ada sebagian dari kita yang seperti ini. Tidak baik, karena Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah saat ini, dalam waktu dekat, dalam waktu beberapa tahun, atau mungkin di dekade berikutnya, di masa-masa kehidupan kita berikutnya. Hanya Allah yang tahu.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang baik, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya Allah, ibadah-ibadah, amal-amal yang baik, termasuk berdoa. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa baik kita, untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, dan sahabat-sahabat kita. Mari kita teruskan amal kita di bulan Ramadan ini sampai nanti saatnya tiba, kita menuju fitrah lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih taat lagi, lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.